Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita senantiasa dalam kondisi sehat, sukacita dan semangat dalam menjalani setiap hal. Jumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM, masih dalam program Embun Pagi, edisi hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabdanya, kita berdoa mohon pertolongan Tuhan. Saya hantarkan. Bapa, kami bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi kami. Kami akan memulai hari ini dengan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan. Tolonglah kami untuk tidak hanya mengerti dan memahaminya, namun lebih dari itu, biarlah kami dimampukan mengerjakannya dalam kehidupan yang kami jalani. Hamba-Mu yang penuh akan dosa dan kesalahan ini, mohon perkenan Tuhan, layakkanlah untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa mohon pertolongan. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Begini firman-Nya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan sabdanya, namun sungguh-sungguh berjuang melakukannya. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah percaya dengan sepenuhnya. Tema kita, percaya dengan sepenuhnya. Saya mengajak kita kembali merenungkan ayat 10c. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya ajak untuk kita renungkan saat ini. Yang pertama, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka seharusnya kita terus setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti kita setia. Sebagaimana jemaat di Smyrna tadi, sekalipun harus mengalami berbagai macam penderitaan, berbagai macam pergumulan, bahkan mereka juga tidak hanya mengalami kesulitan secara ekonomi, mereka juga dianiaya, mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan sebenarnya Tuhan melalui penulis kitab Wahyu sudah mengantisipasi resiko terbesar yang mungkin akan mereka terima, yaitu mereka bisa saja dibunuh, kehilangan nyawa oleh karena imannya. Namun mereka diminta untuk tetap setia, karena jika mereka setia, mereka akan beroleh mahkota kehidupan. Nah, refleksi baik kita sekali lagi adalah, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, seharusnya kita setia. Maka ketika kita mengalami setiap hal pergumulan dalam kehidupan kita, kalau kita sungguh percaya kepada Yesus Juru Selamat, maka penderitaan, kesulitan, semacam apapun, penganiayaan, bahkan resiko terbesar yang bisa kita alami karena iman percaya kita, yaitu kehilangan nyawa, meskipun itu harus kita alami, namun kita harus tetap setia sebagai bentuk bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat yang akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Baik, kita ingat itu sungguh-sungguh ya. Ketika kita mengalami setiap hal, ketika kita mengalami setiap tantangan, godaan, maka mari sekali lagi kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar menjadi Kristen atau tetap Kristen, tetapi setia berarti tetap taat, tetap melakukan firman-Nya, tetap melakukan kehendak-Nya, meskipun di tengah kesulitan, di tengah penderitaan. Itu adalah wujud dari
iman percaya kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Ingat lagi ya, kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Juru Selamat, maka seharusnya kita setia dalam segala kondisi, bahkan kalaupun kematian mengancam dan membayangi kehidupan kita. Yang kedua, kalau kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kalau kita terus setia kepada Tuhan dalam segala kondisi, maka iman kita akan terus bertumbuh. Nah, sebenarnya hanya dibalik saja ya, biar kita mudah mengingatnya. Yang pertama tadi, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka seharusnya kita setia kepadanya. Dan yang kedua, kalau kita terus setia kepada Tuhan, pasti iman kita akan bertumbuh. Karena dengan kita terus setia, taat melakukan firman-Nya, melakukan kehendak-Nya, sabar dalam segala kesulitan, tetap mengerjakan firman Tuhan, entah baik atau tidak baik kondisinya, tetap melakukan kehendak-Nya, meskipun kita mengalami banyak godaan, tantangan, bahkan bahaya, maka disitulah iman kita akan bertumbuh. Sehingga semakin kita mampu untuk setia di dalam setiap pergumulan, maka iman kita akan semakin kuat dan bertumbuh menjadi iman yang matang dan menjadi iman yang terus berbuah dalam kondisi apapun. Jadi keduanya itu tidak pernah bisa kita pisahkan. Oleh karena itu, ketika kita menghadapi permasalahan, pergumulan dalam kehidupan, terus berjuang untuk setia, untuk taat, melakukan firman dan kehendak-Nya. Pasti disitulah kita akan mengalami pertumbuhan iman dari hari ke sehari. Nah, sahabat Petra, dua hal itu aja ya kita renungkan saat ini. Satu, kalau kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka seharusnya kita terus taat dan setia kepada Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita terus setia kepada Tuhan di tengah setiap pergumulan, di tengah setiap tantangan, maka iman kita pasti akan bertumbuh. Hingga akhirnya nanti, pada saatnya nanti, yang telah ditentukan oleh Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan sebagaimana dijanjikannya. Demikian sahabat Petra, selamat untuk percaya sepenuhnya pada Tuhan, setia sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini. Mari sama-sama kita mohon pertolongan Tuhan, agar kita dimampukan mengerjakan firman-Nya dalam kehidupan yang kita jalani. Mari berdoa. Kami berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajar kami dengan firman-Mu, sebagaimana dahulu Kau berikan pada jemaat-Mu di Smyrna. Karena itu kami mohon berkat pertolongan-Mu dalam kami mengerjakannya di setiap pergumulan, persoalan, dan tantangan hidup yang kami jalani. Biarlah kami terus percaya sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk setia. Dan biarlah kami terus setia, taat kepadamu dalam segala kondisi, sehingga iman kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu untuk hari ini secara khusus dalam setiap hal yang kami jalani. Biarlah kami terus boleh percaya kepadamu, Engkau menyertai kami senantiasa, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau terus bekerja di antara kami, dan mampukan kami untuk senantiasa taat dan setia kepadamu, khususnya bahkan dalam kondisi-kondisi sulit yang kami jalani. Dan biarlah iman percaya kami, ketaatan dan kesetiaan kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, ini doa permohonan kami, mohon kemampuan dari Tuhan, mohon berkat penyertaan-Mu, agar kami dapat mengerjakan firman-Mu dalam kehidupan yang kami jalani. Dalam nama Kristus Tuhan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra, perenungan kita dalam Embun Pagi edisi hari ini, Kamis 2 Oktober 2025. Selamat menjalani hari ini, dan sampai berjumpa di lain kesempatan, masih bersama Radio Petra 105.7 FM. Saya Pendeta Eko Iswanto dari GKJ Medari Sleman mohon pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.